Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Dr. Tumpang Hapasan Simanjuntak. Yang saya hormati secara khusus Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta Ibu beserta rombongan Puspida atau Forkompinda Sumatera Utara yang hadir pada saat ini, yang mewakili Pangdam, Kapolda, Kejati maupun Pengadilan Tinggi. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta Ibu dan anggota DPRD Kabupaten Tubasa, mantan Bupati Tubasa, para bupati atau yang mewakili dari pemerintah kabupaten tetangga yang hadir saat ini, kemudian organisasi perangkat daerah Tubasa yang hadir, sudah menyampaikan keinginan untuk hadir ke Tubasa ini, namun karena ada acara yang lebih penting, yaitu perundingan batas wilayah negara dengan beberapa tetangga kita, sehingga beliau hari ini berada di tempat lain dan menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Bapak Gubernur dan Ibu dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih saya juga kepada Bapak Bupati, Pak Wakil, dan DPRD Kabupaten Tubasa yang sudah mengundang kami di tempat ini. Kehadiran saya di sini sekaligus juga menjadi napak tilas dan nostalgia bagi saya, karena saya lahir di seberang sungai yang di belakang kita ini. Dan lapangan ini adalah lapangan sepak bola saya waktu saya SD. Sekolah saya di depan PLN itu. Dulu namanya Bali G5. Saya salah satu lulusannya. Kemudian saya dibawa pindah oleh bapak saya keliling-keliling sebelum terakhir kami menetap di Medan. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, tadi Bapak Bupati menyampaikan hal perubahan nama Toba Samosir menjadi Toba. Memang sejak 2018 ketika saya masih menangani tugas itu, sudah kita proses untuk peraturan pemerintah untuk perubahan nama ini, karena ada berbagai kesimpang siuran dengan adanya kemiripan nama dengan Kabupaten Samosir. Oleh karena itu kita sudah memperoleh PP 14 2020 tentang perubahan nama Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba. Ada juga latar belakang lain Ibu Bapak sekalian. Pak Menteri mengingatkan kami, tolong beberapa hal ini disampaikan. Maka mewakili beliau kami sampaikan. Yang pertama, ada latar belakang adat istiadat dan terutama aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dan juga kesepakatan antara masyarakat yang diwakili oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk merubah nama Kabupaten Tubasa menjadi Kabupaten Toba. Ibu Bapak sekalian, di pasal 48 ayat 3 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan di sana bahwa perubahan nama daerah, pemindahan ibu kota, perubahan unsur rupa bumi, dan perubahan nama unsur rupa bumi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Inilah yang mendasari perubahan nama Kabupaten Tubasa menjadi Kabupaten Toba, sehingga lahirlah peraturan pemerintah nomor
14 2020 dan ditetapkan 24 Februari 2020. Oleh karena itu, Bapak Menteri menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut. Yang pertama, agar DPRD dan pemerintah Kabupaten Toba memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Di pasal 2 ayat 1 di PP ini dikatakan bahwa diberikan waktu 1 tahun untuk penyesuaian administratif sejak PP ini berlaku. PP ini diundangkan 26 Februari. Artinya 26 Februari 2021 semua implikasi atau dampak perubahan ini sudah harus selesai. Oleh karena itu, di ayat 2 juga diatur selama masa penyesuaian, nama Kabupaten Tobasa tetap bisa digunakan. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, agar Pemda dan DPRD melakukan sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat tentang perubahan nama ini, terutama untuk pembiayaannya. Saya yakin harus dilakukan revisi APBD 2020. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang efektif antara DPRD dan Pemkab. Koordinasi itu katanya adalah upaya untuk menghadirkan harmoni di dalam bekerja. Nah, kalau bahasa Bataknya di Tapahan itu katanya how to bring harmony into the world. Inilah yang harus diwujudkan di dalam proses penyesuaian administratif selama 1 tahun ke depan. Untuk instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tobasa, didukung oleh APBN untuk melakukan penyesuaian atas perubahan ini. Contoh-contoh penyesuaian administratif yang bisa kami sampaikan. Pertama, perubahan papan nama, kop surat, dan yang paling membutuhkan upaya serius, perubahan KTP. Anda pasti berubah. Tolong Kadis Dukcapilnya segera secara simultan melakukan pendataan, sampaikan melalui gubernur kepada Dirjen Dukcapil Kemdagri agar bisa diprogramkan untuk 2020 akhir mungkin program revisi. Sama halnya perubahan nama Tobasa ini kami sudah menganggarkan sejak 2018. Kalau kabupaten lain yang berubah nama itu pakai APBD, untuk Tobasa pakai APBN. Saya diledek Pak Bupati ini. Kalau dari silsilah marga saya panggil tulang sama beliau. Jangan percuma ada bereku di sini, ini aja nggak bisa diurus. Nah, ini tantangan bagi kami. Oleh karena itu kami alokasikan 2018. Prosesnya panjang memang karena melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di pusat. Kemudian selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, Bapak Gubernur dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal lain yang perlu kami sampaikan. Tadi Pak Bupati menyampaikan soal potensi lokal. Potensi lokal di sekitar Danau Toba ini adalah wisata. Ada teman saya, ahli wisata dari Swiss, mengatakan hanya 2 kata kalau wisata itu: aman dan nyaman. Bagaimana mau nyaman kalau banyak sampah? Saya tahun lalu bawa juga teman saya ke sini, orang Jepang sama orang Swiss, yang juga sama-sama punya danau, dan mereka heran, kok bibir pantai ditutup rumah, kok danau besar jadi septic tank raksasa, kenapa jadi halaman belakang? Harusnya danau sungai itu jadi beranda depan. Kita duduk-duduk di teras memandang ke seberang jalan, ada danau, ada sungai. Kenapa di sini jadi seperti ini? Saya jawab, kami zaman dulu belum punya ilmu soal wisata.
Tapi kami percaya bahwa masyarakat sekitar Danau Toba akan mau merubah diri. Kita sudah lihat upaya pusat, upaya Pak Gubernur, upaya para bupati untuk memajukan wisata di negeri ini. Tadi pagi saya bincang-bincang dengan Pak Huta Hayan, pemilik Labersa. Beliau menyampaikan ke saya, ada terowongan dari si Borong-Borong sampai ke Balige ini. Saya tahu tempatnya katanya. Ada terowongan juga di atas Onan Campang ini ke Lago Boti. Saya tahu tempatnya katanya. Terowongan seperti itu ibu bapak sekalian di sekitar Gunung Kidul itu hanya berapa puluh meter, tapi setiap hari ribuan orang datang ke sana berwisata. Ada air di dalam, orang berendam, bayar. Di NTT ibu bapak sekalian, gunung-gunungnya gundul semua. Labuan Bajo, Karang Taruna, anak-anak muda dari pantai ke gunung menata, membuat tangga-tangga, kemudian membuat menara-menara kecil, orang selfie, ribuan orang setiap hari datang ke sana. Tapi untuk nyamannya orang yang berkunjung, kalau kita masuk ke speedboatnya orang NTT di Labuan Bajo, kita tanya di mana toiletnya di sana. Toiletnya itu klosetnya kloset duduk semua. Keramiknya bagus, bersih. Saya pernah naik mobil dari Medan ke Padang Sidempuan. Saya singgah di 7 pom bensin, stasiun pengisian pom bensin. Tak satu pun toiletnya itu yang bersih. Puji syukur pada Tuhan juga, restoran-restoran di Balige, saya pikir saya sudah kunjungi semua, karena saya lahir di seberang sana. Sampai sekarang, belum ada itu yang bintang 3. Masih non bintang. Artinya, saya upayakan selalu makan dulu baru ke toilet. Kalau saya ke toilet dulu baru makan, nanti nggak jadi makan. Ibu bapak sekalian, inilah pekerjaan kita bersama. Dan Pak Mendagri memberikan catatan itu. Terakhir jam 11.30 semalam beliau masih WA saya. Jangan lupa, itu Tuhan memberikan surga bagi masyarakat di kawasan Danau Toba. Tapi kalau masyarakat juga buang sampah ke danau itu, masyarakat juga bikin rumah, bikin saluran langsung ke danau, maka kita juga sudah berdosa kepada Tuhan. Ciptaannya tidak kita pelihara. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kami catat. Nanti saya akan WA langsung kepada beliau, karena setiap acara kami diharuskan 15 menit setelah selesai acara ada report langsung kepada beliau pakai WA atau Instagram. Oleh karena itu Bapak sekalian, Pak Menteri juga mengingatkan beberapa hal. Yang paling basic yang harus diketahui oleh jajaran pemerintahan daerah, kalau saya sampaikan jajaran pemerintahan daerah, adalah DPRD dan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Toba dan pemerintah Kabupaten Toba bekerja sama. Mungkin kalau saya bertanya, apa arti Toba? Gak banyak yang tahu. Kami dengan Pak Wakil Bupati Samosir ini, kami ke Sigulati karena saya juga aktif juga di salah satu lembaga yang khusus menaruh perhatian kepada pariwisata. Dan juga tugas saya dulu mendaftarkan nama-nama unik itu ke PBB. Danau Toba ini dan Pulau Samosir, Pulau Sibandang kami daftarkan di PBB di New York itu 2012. Kenapa didaftarkan? Supaya tidak diklaim orang lain lagi itu miliknya. Maka di Sigulati itu di Pangururan saya tanya semua camat, apa arti batu wobor? Gak ada satupun yang tahu. Dari mana asal kata Lumban Bulbul? Orang yang lahir di Lumban Bulbul wajib tahu. Nanti kalau wisatawan datang ke sini, kita mau bicara apa? Kalau wisatawan hanya melihat danau ini cukup 1 jam,
bosan pulang dia. Kalau dia mau makan, di mana dia makan? Kalau dia pingin jajanan pasar dibuat dari bahan lokal, di mana dia dapat? Yang higienis. Yang higienis. Nah, kemarin saya makan juga di pasar sana, ya. Saya mau melihat bagaimana kesiapan di tingkat masyarakat. Itu makanan semua dipegang langsung itu. Masuk ke kuali, goreng. Tangannya tidak pakai sarung. Meletakkan piring juga di meja masih bunyi. Artinya kita perlu sport jantung. Untung saya orang Batak. Nah, itu beberapa hal Bapak sekalian. Oleh karena itu, Pak Menteri juga mengingatkan bahwa pembangunan yang paling baik dan bertahan lama adalah yang melibatkan seluruh partisipasi. Pak Bupati tadi sudah menyampaikan partisipasi masyarakat untuk Toba bersih. Tapi itu harus dilandasi kesatuan. Nah, beliau juga mengingatkan tolong saya cari data Sumatera Utara. Dari dalam konteks tugasmu katanya. Kalau dalam konteks tugas saya, yaitu pengawasan. Ibu bapak sekalian, tanpa, kalau bahasa Bataknya, dangna manganigati, mangarigat-rigat bulung, mangarigat bulung ditolong, dangna mangaruk kari hinalungun, maruk kari sidang olon. Sejak pilkada langsung di Tobasa, kita mengalami musibah. Pemimpin lokal kita itu kena masalah. Padahal kalau kata Pandai Bisu, membangun sebuah wilayah itu perlu turn from the top. Perlu kejelasan suara dan sikap dari atas. Jadi turn from the top ini bisa terjadi kalau seseorang itu bisa memahami risiko-risiko yang akan dia hadapi. Oleh karena itu, Pak Menteri sampaikan salam untuk Pak Bupati, Pak Wakil. Ternyata beliau sudah mau habis periodenya. Sampaikan juga selamat karena tidak ada masalah. Nah, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, belum banyak yang kami lakukan, tapi sudah ada yang kami buat. Kalau bagi saya sebagai aparat pengawas, artinya kalau kita punya orbit itu semua 514 kabupaten kota, kami memprofiling itu bersama-sama APH, aparat penegak hukum lainnya, dan KPK. Dan di tangan saya ada data-datanya itu. Tapi Tobasa sampai saat ini tidak ada data signifikan. Nah, jadi selamat kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati. Ini juga berkat dukungan DPRD sebagai representasi rakyat yang terus-menerus menzooming Bupati dan Wakil Bupati. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu, kami merencanakan untuk memberikan pendidikan kepada seluruh inspektur. Saya yakin inspektur Tobasa ini tidak punya sertifikasi nih. Apalagi pimpinan OPD. Nanti saya akan didik dan disertifikasi mereka bertaraf internasional untuk pengelolaan risiko. Pimpinan OPD juga perlu diberikan itu untuk pencegahan. Nah, terakhir Ibu Bapak sekalian, Bapak Gubernur yang kami hormati, semuanya itu bisa dicapai bersama-sama. Kalau ada kesatuan antara masyarakat yang diwakili DPRD dengan pemerintah daerah, OPD, dan terutama tokoh-tokoh masyarakat, di bawah prinsip budaya, di bawah moto tapakna doratosna rimnitahido guguna. Mauliate, terima kasih. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.